Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan ya, tadi kita udah senam, udah bikin bakar semangat ya. Nah sekarang kita mau ikutin talk show hari ini. Siap ya Bapak Ibu? Jempolnya. Wah, semangat, keren. Oke, mungkin sebelum kita mulai aku mau ajak Bapak Ibu semua buat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pujikan hari ini kurasa bahagia. Karena di sini kita harus bahagia, amin? Amin ya. Oke, hari ini kurasa bahagia. Sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk sebelahnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi kasih senyuman. Sahabatku, kau saudaraku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan lagi, kita angkat pujiannya dari awal. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kasih senyum, tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi, lebih semangat lagi. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih kencang lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin ya. Oke, puji Tuhan. Sekarang boleh duduk dulu Bapak Ibu. Dipersilakan buat Mas Ivan untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita membuka acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang penuh cinta, yang menyatukan kami semua di dalam sebuah persekutuan. Kami mengucap syukur manakala hari ini kami boleh bersama membangun kekeluargaan di dalam senam bersama. Dan hari ini kami akan melanjutkan kebersamaan dalam persekutuan kami dalam acara talk show. Ada banyak kesaksian iman
yang telah Tuhan kerjakan bagi jemaat-jemaat di GKJ Tangerang ini yang dapat kami bersama syukuri dan refleksikan. Oleh karenanya persiapkan hati kami semua sehingga setiap kesaksian yang boleh diceritakan, setiap dialog yang boleh membangun dapat menumbuh kembangkan iman kami semua di dalam Engkau. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi kami di ulang tahun yang ke-25 ini. Kiranya kami semua dapat menikmatinya dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan segala acara kami mulai dari awal hingga akhir, termasuk Engkau berikan kelancaran dalam perlengkapan, juga narasumber serta dialog yang akan terjadi. Kami tutup bungkus semua acara ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau nanya nih. Kira-kira hari ini tuh kita mau ngapain ya, Bapak Ibu? Ya, ada Bapak Ibu ada yang bisa tahu atau mungkin tahu gitu spoilernya lewat flyer gitu. Kita mau ngapain Bapak Ibu? Ya, talk show ya. Jadi ini mengangkat tema itu setia sampai akhir. Nah, kira-kira dari talk show ini Bapak Ibu tuh pengen dengar apa ya gitu. Nah, jadi talk show hari ini aku mau informasiin sedikit ya untuk pengantar nanti talk show-nya. Jadi ini berguna untuk mau meningkatkan iman kita lewat kisah-kisah dari Ibu Wahyu dan Ibu Eni. Jadi dengan harapan biar saling menguatkan dalam iman gitu ya. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya kita saksikan di talk show selanjutnya. Nah, untuk sebelum kita memulai talk show kita hari ini, mungkin kita angkat pujian semua baik. Kita siapkan hati kita untuk memujikan lagu ini. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, semua amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat
baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Silakan buat Ibu Wisnu untuk moderator kita hari ini. Terima kasih Mbak Claudia yang sudah membawa kita bersama dalam acara pembukaan talk show pada hari ini. Izinkanlah kami menyapa Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat. Ya, tadi sudah mengikuti senam ya. Semoga tidak menjadi lelah begitu ya, tetapi justru tadi udah pemanasannya, sekarang semangat. Ya, baik, kita akan segera mengawali acara pada hari ini, talk show. Ini acara yang sangat spesial yang dikemas oleh panitia dan mengundang narasumber yang spesial juga hari ini. Terima kasih untuk kehadiran narasumber yang sudah bersedia untuk kita hadirkan di sini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Boleh kami mohon untuk maju ke depan supaya bisa lebih regeng begitu. Kalau boleh minta maju ke depan. Iya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Siapa tahu Bapak Ibu nanti mendapatkan sesuatu yang sangat bermakna ya. Bukan mungkin ya, pasti ya. Baik. Silahkan, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu ke depan. Ya. Kita patut bersyukur, kita senantiasa boleh diberikan kesehatan seperti saat ini ya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Nah, tidak berpanjang kata, saya akan mengundang narasumber hari ini, Ibu Wahyu Sulistyorini. Kita beri aplaus. Dan Ibu Eni Praptining Sehono, silakan maju ke depan. Iya. Ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bu Eni, Bu Wahyu. Iya, ini jadi tegang ya. Sebetulnya ini kita ngobrol gitu ya, Mbak Ririn sampaikan pada kami, Ibu kayak podcast ya Bu, oke gitu ya. Jadi sebetulnya kita ngobrol ini Bapak Ibu ya, jangan tegang ini untuk Ibu Wahyu Sulistyorini dan Ibu Eni Hono, begitu, santai saja gitu ya. Tadi sudah, saya mau ditanya apa ini begitu ya, oh nanti Ibu cerita saja gitu ya, iya. Sebelumnya kami sampaikan sedikit begitu ya biodata dari Ibu Wahyu dan Ibu Eni Hono. Saya mau bertanya dulu, apakah ada yang belum kenal? Gak ada. Sudah terkenal nih ya. Iya, sudah terkenal. Ibu Wahyu Sulistyorini ini adalah anggota jemaat dari wilayah timur, begitu ya. Kemudian Ibu Rini ini adalah istri dari Bapak Iya, Bapak Sukor Hadi, tahu ya Bapak Ibu yang suka main musik begitu ya. Ya, kemudian Ibu Rini ini punya 2 putra yang ganteng-ganteng loh ya. Mas Excel dan Mas Ricci begitu ya. Nanti kalau ini dikoreksi ya Ibu ya. Nah, ini sekilas. Nah, nanti akan disampaikan apa ini oleh Bu Rini ini ya, sesuatu yang sangat menarik sekali begitu ya, yang kita nanti bisa banyak belajar dari pengalamannya. Nah, kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Eni Praptining Sehono. Siapa yang belum kenal?
udah kenal juga begitu ya, sangat-sangat terkenal begitu ya. Ibu Eni Hono ini adalah istri dari Bapak Hono tentunya ya, Bapak Hono. Kemudian punya seorang putri yang cantik begitu ya. Namanya Maggie ya. Nah, namanya keren banget ini, ternyata saya kemarin baca gitu ya artinya, nanti biar disampaikan sendiri. Baik, saya akan segera mengawalinya. Tema talk show ini adalah setia sampai akhir. Setia, kesetiaan seperti apa sih yang akan disaksikan oleh Ibu Rini dan Ibu Eni Hono? Nanti kita akan saksikan bersama gitu ya. Saya mulai dulu dari Ibu Rini, begitu ya? Iya. Enggak apa-apa sih Bu, iya. Iya, enggak apa-apa, santai aja gitu ya. Yang enak yang mana, yang nyaman yang mana? Oh, inje. Oh, inje. Ya. Kita tentunya pernah mendengar kabar ya, kalau Bu Rini katanya pernah divonis kanker, begitu ya, sakit kanker ya Bu, leukemia. Begitu ya. Nah, kalau boleh ya, kita langsung nih ya dari sumbernya. Biasanya kan katanya begitu ya. Kita langsung dari sumbernya. Bolehkah Ibu menceritakan awalnya bagaimana sampai Ibu divonis sakit kanker leukemia ini? Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Wisnu. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan adik-adik yang hadir di ruangan ini pada pagi ini. Langsung saja ya Bu Wisnu ya. Saya pernah menyampaikan awal mula saya divonis sakit kanker leukemia ini pada waktu Minggu Doa Prapaskah. Kiranya untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan boleh mendengarkan kembali, jangan bosan, nanti berkatnya bertambah-tambah. Amin. Jadi Bapak Ibu, pada mulanya itu sekitar bulan Agustus tahun 2000 itu saya yang berkepanjangan. Jadi gejalanya itu demam Bapak Ibu. Ya, maaf Pak. Demamnya itu cukup tinggi ya setiap kali saya demam. Jadi saya langsung dibawa ke UGD. Nah, di UGD itu dicek darah, cek lab dan diketahui hasil labnya itu kurang bagus. Terutama untuk HB-nya itu rendah. Jadi saya langsung diopnam lalu menjalani tindakan transfusi darah. Nah, singkatnya itu berulang sampai 3 kali opnam Bapak Ibu di bulan Agustus sampai September tahun 2000. Itu saya ingat di IMC itu 2 kali, lalu di Hermina 1 kali. Nah, pada opnam yang ketiga itu HB saya itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi begitu ditransfusi itu naik sebentar itu ya, tapi nanti langsung drop lagi. Dan itu akhirnya dokter spesialis penyakit dalam di IMC namanya Dr. Martin itu memutuskan untuk melakukan tindakan tes sumsum tulang belakang yaitu BMP. Dari situ hasilnya akan dikirim ke RSKD Jakarta dan menunggu waktu selama 2 minggu. Begitu. Setelah itu saya diperbolehkan pulang dengan kondisi yang sakit ya. Jadi belum ada penanganan sama sekali, hanya minum paracetamol terus. Karena itu salah satu obat yang memang dianjurkan oleh dokter untuk meredakan demam. Dan itu boleh dibilang saya minum paracetamol itu banyak banget Bapak Ibu, karena setiap kali demam itu pasti sampai menggigil, sampai nggak bisa ditahan gitu ya, demamnya itu sampai kedinginan.
setelah minum nanti akan turun, tapi akan berkeringat dengan banyaknya gitu ya, sampai saya harus ganti baju sampai berkali-kali. Itu setiap hari Bapak Ibu bisa bayangin saya mengalami seperti itu selama berminggu-minggu sambil menunggu hasil dari RSKD. Nah di waktu 2 minggu itu memang kegelisahan saya sangat kuat, dan meskipun sudah di istilah Jawanya itu diyem-yemi gitu ya oleh keluarga gitu, tapi dalam hati saya rasanya kecurigaan dokter itu mungkin besar sekali gitu ya, besar sekali untuk jadi kenyataan gitu, mengingat kondisi saya seperti itu. Jadi setelah waktu 2 minggu itu hasilnya keluar, dan memang di situ sudah jelas sekali tertulis saya divonis leukemia tipenya itu AML 4 gitu, ditulisnya seperti itu. Nah mungkin ya setelah itu saya kembali ke dokter Martin di IMC. Kemudian beliau itu menyarankan kepada saya untuk pengobatannya itu dirujuk saja ke rumah sakit tipe A yang lebih besar, karena di IMC itu tidak ada sarana dan prasarana yang lengkap untuk penyakit jenis ini. Bukan berarti dokternya nggak bisa, dokternya bisa, tetapi sarananya dan prasarannya itu tidak lengkap gitu. Jadi ada 3 pilihan, saya boleh memilih di RSCM di Siloam Kebonjeruk atau di RSKD Jakarta. Pada waktu itu yang ada di pikiran kami sekeluarga, mungkin RSKD itu adalah rumah sakit yang terbaik untuk kanker, karena itu pusat kanker nasional. Dari seluruh Indonesia pasiennya akan dirujuk ke situ, dan juga faktor jarak mungkin ya mudah sekali ditempuh gitu. Itu saja yang jadi pertimbangan kami sekeluarga, dan dari titik situ itu saya sudah merasakan banget Tuhan itu memimpin ya setiap langkah yang kami ambil untuk pengobatan saya. Jadi dari pemilihan rumah sakit itu saya rasa Tuhan sudah menunjukkan banget, kamu harus ambil rumah sakit ini, tidak ke RSCM atau ke Siloam gitu ya. Karena ternyata memang untuk pasien leukemia itu membutuhkan satu ruangan yang sangat steril, sangat khusus, dan itu adanya itu di Indonesia cuma ada di RSKD Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa bayangin kalau saya dirawat di ruangan biasa yang bisa ketemu dengan banyak orang keluar masuk, sedangkan kondisi saya itu imunnya pasti hancur begitu habis di kemo. Itu virus dan bakteri akan mudah banget nyerang saya gitu. Itu sih pertama yang saya rasakan bimbingan Tuhan ya buat langkah awal saya untuk menjalani atau memulai pengobatan. Kemudian kebaikan Tuhan lagi yang Tuhan tunjukkan itu dengan dokternya. Saya ini memakai jasa BPJS Bapak Ibu untuk menjalani pengobatan ini. Jadi dokternya itu kalau BPJS itu nggak bisa pilih di rumah sakit, jadi pasrah aja mau dikasih yang mana gitu. Nah Tuhan tuh sangat baik Bapak Ibu. Tuhan kasih saya dokter itu yang benar-benar perfect ya. Dia itu sangat disiplin, sangat tegas, sangat perfect dalam menangani setiap pasiennya. Sedikit galak itu bumbunya Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersyukur dapat dokter ini, karena dia mau benar-benar yang dia lakukan itu berhasil. Tapi tentu saja dia nggak bisa kerja sendiri, dia juga harus kerja sama dengan pasiennya. Pasiennya harus mau menjalani semua yang dokter arahkan atau yang dokter sarankan untuk dijalani di sana. Mungkin awalnya seperti itu Bu Wisnu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bu Rini. Ini awal mulanya gitu ya sampai divonis kanker. Nah,
Bu Rini tadi menarik sekali gitu ya. Di dalam keadaan seperti ini gelisah begitu ya, cemas gitu. Bu Rini menyampaikan penyertaan Tuhan begitu ya. Tuhan menyertai, termasuk ketika memutuskan untuk memilih pengobatan, rumah sakit, dokter begitu ya Bu ya, merasakan pimpinan Tuhan. Nah, pada saat ibu divonis pertama kali itu oleh dokter bahwa ibu kanker leukemia AML 4 begitu ya, mungkin itu awam ya bagi kita. Kanker leukemia aja udah ngeri begitu ya. Nah, apalagi ini ada tipe-tipe begitu ya, istilahnya mungkin ya, AM4 itu apa itu ya. Bagaimana perasaan ibu saat itu? Apa yang terbayang dan apa yang ibu pikirkan saat itu? Pada waktu hasil lab itu kami terima, saya menangis Bapak Ibu ya. Saya menangis sedih sekali. Bagaimana ini ke depannya gitu. Saya berpikirnya tuh logis Bapak Ibu, nggak mau pasti ini gini atau ini nanti bisa kita atasi, nanti bisa sembuh. Saya awalnya ini berat gitu ya, pasti berat. Saya berpikirnya logis. Saya punya keluarga, saya punya suami, anak-anak yang masih membutuhkan saya. Itu yang saya tangisi itu. Bagaimana mereka nanti kalau nggak ada saya? Anak-anak saya laki-laki, belum ada yang mandiri semua Bapak Ibu. Masih embok-embokan banget, masih butuh saya. Suami saya juga menangis, tapi suami saya bilang, kamu pasti akan sembuh. Luar biasa banget Bapak Ibu. Suami saya itu orangnya pendiam ya, mungkin yang mengenal itu kalau nggak diajak ngomong itu nggak bakal ngomong. Tapi saya heran banget, dia tuh bisa menguatkan saya itu dengan luar biasa. Nggak ada keraguan dalam setiap perkataannya buat saya. Dari awal dia bilang, kamu pasti sembuh. Kita akan membesarkan anak-anak berdua. Saya nggak akan sendiri, saya nggak bisa sendiri. Dia bilang gitu. Itu waktu saya masih di rumah sakit sini di Tangerang. Dia udah bilang seperti itu. Dengan perkataan itu tuh hati saya tuh jujur saya merasa benar Pak, saya sembuh, pasti sembuh. Padahal kita belum tahu apa-apa sama sekali Bapak Ibu. Mau ngapain aja nggak tahu ya. Mau diobatin kayak apa juga nggak ngerti. Tapi perkataan itu benar-benar membuat saya tuh merasa bisa sembuh ya. Bisa Ma, kamu tenang aja. Aku akan dampingin kamu terus. Kita akan berobat sama-sama. Itu perkataan pertama yang keluar dari suami saya yang meredakan segala kegelisahan saya, ketakutan saya, seperti itu. Takut dan cemas, gelisah itu yang saya rasakan. Itu Bapak Ibu. Begitu Bu. Iya, Bu Rini merasa bersyukur sekali dalam keadaan seperti ini begitu ya. Suami itu memberikan dukungan yang sangat positif begitu. Sehingga Ibu Rini bisa lebih tenang istilahnya begitu ya. Karena ada dukungan support sistemnya luar biasa begitu ya. Nah inilah yang membuat akhirnya Bu Rini bisa jalan terus ya Bu ya. Iya, baik. Nah akhirnya diputuskan untuk ke rumah sakit Darmais ya Bu ya. Nah dalam upaya untuk mengusahakan kesembuhan ini gitu ya. Adakah kendala, godaan gitu ya Bu yang muncul begitu ya ketika kita sedang terpuruk mengalami hal seperti itu? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya. Di dalam perjalanan saya menjalani pengobatan dalam jangka waktu yang cukup panjang ini ya, itu tentu saja tidak mudah Bapak Ibu buat kami. Kami itu jatuh bangun ya, terutama saya gitu ya, selalu perasaan itu tidak
mungkin kita hindari gitu, karena ini jangka panjang ya, bukan seminggu 2 minggu terus sembuh gitu, terus bisa kumpul lagi sama keluarga menjalani aktivitas, itu bukan. Ini benar-benar jangka panjang yang buat saya itu kadang itu harus terpuruk, dan itu jujur nggak mudah buat saya jalani. Kegelisahan itu loh yang bikin saya tuh kadang-kadang gelisah sekali. Itu kadang ibu saya tuh sampai, kamu kenapa gelisah? Saya bilang, gelisah, kita doa ya. Jadi selalu ibu saya juga nguatin, kita doa, ibu pasti akan doain kamu terus. Di tengah perjalanan itu pasti akan banyak sekali ya jalan-jalan lain yang ditawarkan buat kesembuhan saya. Padahal saya sudah memutuskan nih bahwa saya akan melalui jalur medis yang akan disertai dengan iman saya, akan didukung dengan doa dari seluruh keluarga, seluruh teman-teman saya yang setiap hari berdoa, seluruh rekan-rekan suami saya juga, bahkan guru anak-anak saya pun di renungan pagi di sekolah itu berdoa buat saya. Luar biasa sekali Bapak Ibu, setiap hari itu Bapak Ibu. Kemudian juga seluruh warga jemaat GKJ Tangerang setiap minggu juga menaikkan doa buat saya. Saya sudah memilih jalan itu, dan saya selalu yakin dan percaya kalau Tuhan berkehendak ya, bukan kehendak saya nih. Kalau Tuhan berkehendak itu nggak akan sulit buat Tuhan menyembuhkan saya. Itu yang saya yakini. Nggak ada perkara yang terlalu besar buat Tuhan. Kalau Tuhan mau, kamu pasti sembuh, saya pasti sembuh. Itu yang saya pegang. Dan saya juga untuk menguatkan saya dari jalan-jalan yang lain itu, saya selalu punya pegangan atau prinsip yang saya pegang, bahwa kalau Tuhan itu mampu melakukan mujizat pada zaman dahulu dengan menyembuhkan banyak orang sakit dan membangkitkan orang yang mati, maka mujizat Tuhan itu juga akan bisa terjadi di zaman modern, sekarang dan seterusnya. Kalau Tuhan berkehendak pasti akan terjadi. Jadi ketika saya ditawari pengobatan-pengobatan yang lain, alternatif yang lain, itu saya tidak bergeming Bapak Ibu. Terpikirkan pun saya tidak. Ya, saya tidak. Saya tegas orangnya itu, saya tegas menolak. Maaf sekali gitu ya. Saya sudah memilih pengobatan ini akan saya jalani dengan sabar, dan saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Pengobatannya itu kita tahu ya, saya punya beberapa teman gitu yang sudah beriman juga, tapi ketika sakit masih pergi ke pengobatan alternatif yang bukan saja menyita banyak waktu tapi juga menyita banyak uang gitu ya di situ. Pengobatan alternatif dengan media-media dan alat-alat yang saya juga nggak ngerti itu gimana, tapi mereka ada Bapak Ibu yang masih menjalani pengobatan seperti itu meskipun orang beriman ya. Itu godaan itu banyak banget. Jadi ada yang menyarankan untuk minum ini, makan ini, berobat ke sana, berobat ke sini, menuju ke sana, ke daerah sana. Itu ada beberapa kerabat, teman yang menyarankan untuk menjalani pengobatan alternatif di luar kuasa Tuhan. Jadi, tapi kami sekeluarga dengan tegas tidak mau, dan kita tetap memegang janji Tuhan. Kita setia kepada janji Tuhan. Masih ada Tuhan, itu yang lagu yang sungguh menguatkan saya. Jadi masih ada Tuhan. Kenapa harus mencari dalam tanda petik Tuhan-Tuhan yang lain? Tuhan kita masih ada, sanggup kok untuk menolong kita. Yang diperlukan cuman iman kita, ya, iman percaya kita, dan usaha yang disertai doa itu.
Jadi kalau kita berdoa saja juga nggak bakal cukup. Jadi kita harus berusaha dengan baik. Mungkin saya bisa sedikit lanjutkan ya Bu Wisnu, usaha kita itu apa gitu. Jadi kalau menjalani pengobatan, khususnya seperti saya ini, benar-benar dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi Bapak Ibu. Tidak bisa meleng sedikit pun. Jadi benar-benar fokus dan harus taat banget sama yang dokter sarankan atau yang dokter harus lakukan tindakan-tindakannya itu. Saya berpikir, kebetulan saya ini seorang pengajar gitu ya. Saya jadi berpikir, saya selalu mengajarkan ke murid-murid saya itu, yang penting dalam kamu sekolah itu tertib dan disiplin. Masalah kamu nilainya itu nanti A, B, C, D itu saya rasa tidak terlalu penting. Itu disiplin itu benar-benar sangat diperlukan. Ternyata benar, saya mengalami. Kalau tidak disiplin dan tertib itu udah berantakan banget pasti pengobatannya Bapak Ibu. Karena ini gambaran saja ya, setiap hari itu saya harus minum obat berapa puluh biji. Pagi, siang, sore, malam. Itu bukan sehari dua hari, berbulan-bulan. Selain obat injek ya, itu udah jelas suster yang melakukan. Tapi kalau yang pribadi itu kan saya sendiri. Kemudian minum air putih itu harus berapa liter ditakar. Kemudian urin harus saya takar sendiri dan saya tulis sendiri. Karena itu akan dicek ya setiap hari, balance enggak nih antara air minum dan urin yang keluar. Kemudian tetes mata untuk mengobati efek dari kemo itu diteteskan setiap 6 jam sekali. Itu jadi saya tengah malam tuh tetap harus bangun untuk meneteskan tetes mata Bapak Ibu, karena 6 jam sekali dalam sehari. Ya, itu mungkin mudah itu cuman kayak gitu. Tapi Bapak Ibu untuk waktu berbulan-bulan itu banyak yang stres dengan rutinitas kayak gitu. Itu pasien tuh banyak yang teriak-teriak, bahkan minum aja nggak mau, minum obat juga cuman diliatin aja. Suster datang juga, obatnya yang tadi udah diminum belum? Masih utuh, padahal obat yang berikutnya sudah harus ada. Kayak gitu tuh hal-hal yang benar-benar membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban. Boleh dibilang saya tidak pernah melewatkan satu tindakan apapun yang dokter suruh ke saya. Ya, saya selalu lakukan. Mungkin yang paling sulit itu makan ya Bapak Ibu. Tapi saya berusaha. Makan itu, saya kalau makan itu nangis. Jadi nasi saya itu campur air mata. Karena saya udah benar-benar enek ya. Udah mualnya itu udah nggak bisa dibilang lagi mual. Dan tapi saya harus makan. Gimana? Ya harus dipaksa. Gitu. Demikian Bu Wisnu. Rasanya nggak cukup ini ya sehari kalau kita mau menyaksikan ini ya, betapa perjuangan untuk mencapai kesembuhan itu luar biasa ya, kedisiplinan, dan tadi juga harus menolak tawaran-tawaran ya Bu Rini ya, tapi Bu Rini tadi dengan tegas gitu ya menolak itu karena tidak sesuai dengan iman yang diyakini. Wah itu luar biasa loh Bapak Ibu, biasanya ya tergoda udah pengen cepet instan begitu ya, udah nggak tahan nih pengobatan seperti ini. Itu sangat penting sekali begitu ya, saya kira ini penting banget buat kita ya dalam keadaan seperti ini ya, tapi tetap mempertahankan gitu ya. Terima kasih loh Bu Rini untuk sharingnya ini, benar-benar harus disiplin kalau emang benar-benar harus taat begitu. Dan berjuang dan berdoa begitu ya, berserah kepada Tuhan. Iya, terima kasih Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat Bu Rini begitu ya. Nah, ketika akhirnya melalui perjalanan yang panjang ini ya, Agustus 2020 sampai akhir 2001 ya Bu Rini ya. Pertengahan 2001 begitu.
Dan harusnya Ibu Rini melakukan kemo 6 kali ya Bu. Ceritanya begitu ya harusnya ya. Tapi baru 3 kali. Dan terjadilah sesuatu peristiwa yang luar biasa ajaib begitu. Dinyatakan kalau Bu Rini sembuh dan tidak perlu melanjutkan kemo. Begitu ya Bu. Bagaimana Ibu memaknai ini semuanya? Kesembuhan ini ya. Waktu pertama kali dokter bilang bahwa pengobatannya ini, ya Bapak Ibu, dia bilang gitu, ini sekali kemo itu Ibu harus opnam 1 bulan di rumah sakit. Itu saya langsung diem aja Bapak Ibu, sama suami tuh gak bisa ngomong. Sebulan, iya sebulan, 1 kali loh, ini 6 kali nanti. Hah? Saya langsung, mana saya kuat ya kayak gitu ya. Gimana Pak, dilanjutin gak? Diem aja, suami saya pasti bingung ya, dia masih mikirin kerja gitu ya. Gimana mau bagi waktunya ngurusin saya gitu. Kalau saya sendiri di bulan September itu saya sudah lost ya. Maksudnya saya bilang ke pimpinan saya, tolong saya diganti dulu. Karena saya nggak mungkin tiap hari tuh ngasih tugas terus gitu ya. Selama 2 bulan tuh saya kasih tugas, terus tiap hari saya juga pusing lama-lama. Terus kemudian begitu ada vonis itu saya langsung bilang, Bapak, Ibu tolong saya di-handle ya, selama 1 tahun pelajaran ini saya nggak mungkin bisa ngajar. Jadi waktu itu Ibu Herning yang menggantikan saya mengajar di sekolah. Nah, dalam jangka waktu kemo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu ada jedanya Bapak Ibu. Jadi 1 bulan lalu itu akan dicek kembali hasil cek labnya itu bagaimana perkembangannya. Jadi setelah di kemo itu enggak langsung tiba-tiba semuanya berhasil gitu, enggak Bapak Ibu. Kemo pertama itu pembukaannya tuh setelah menjalani kemo 1 bulan terus hasilnya nanti berhasil nih kemo, belum tentu Bapak Ibu. Banyak yang gagal juga. Dan itu dokter juga deg-degan untuk menantikan hasil kemo 1 pembukaan itu. Kalau berhasil itu yang senang bukan cuma pasiennya, dokternya aja sampai senang banget Bapak Ibu. Saya bisa melihat ya, waktu baca hasil labnya, wah hasil kemo 1-nya berhasil Bu Rini gitu ya. Ini remisi, remisi itu artinya tinggal melanjutkan kembali, bukan mengulang. Jadi itu berlangsung sampai 3 kali. Jadi saya awal kemo itu awal November, berikut jedanya di rumah itu sampai April 2021 gitu. Nah di kemo yang ketiga itu sebenarnya mental saya sudah kena ya. Saya sudah benar-benar kayaknya udah nggak sanggup lagi saya menjalani kemo berikutnya Pak, saya bilang gitu. Kenapa katanya? Pokoknya saya udah nggak mau lagi, itu aja. Saya udah nggak tahan lagi di ruangan ini sendirian selama sebulan ya, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ngobrol sama kamu, cuman di pintu aja, di kaca gitu. Masa saya harus jalani lagi 3 kali lagi kayak gini? Rasanya saya stres berat ini, saya udah nggak mau lagi. Suami saya cuman menghela nafas gitu dari balik kaca gitu Pak Ibu. Sudahlah, kita tunggu aja. Kapan ini kamu pulang kemo yang ketiga ini? Dia nggak jawab iya, juga nggak jawab enggak. Pokoknya sudahlah, kita pokoknya pulang dulu aja. Dan itu benar-benar di kemo ketiga itu karena saya sempat masuk ke ruang ICU ya. Jadi waktunya itu lebih lama. Jadi biasanya tuh saya 29 hari itu udah keluar. Ini tuh benar-benar mentok sampai 31 hari Bapak Ibu. Jadi di hari ke-29 itu saya sudah siap-siap pulang Bapak Ibu. Saya senang banget nih udah hari ke-29 nih saya mau pulang. Tapi begitu hasil cek labnya keluar hari itu, dokternya belum kasih. Wah saya sedih banget. Terus suami saya kan udah datang ya, udah siap-siap mau bawa saya pulang tapi nggak boleh. Terus dia bilang, udahlah saya nggak pulang hari ini, aku mau tungguin kamu sampai kamu pulang.
saya mau tidur di sini, kayak gitu. Itu saya ingat banget, itu hari Jumat ya. Hari Jumat tuh saya harusnya, hari Kamis itu saya harusnya pulang, hari ke-29. Jumatnya itu hari Paskah. Saya ingat banget Bapak Ibu. Tapi saya belum boleh pulang. Saya harus masih menunggu lagi, gitu ya. Sampai nggak tahu, dokternya juga kita lihat aja besok, ceknya gimana, labnya gimana. Kok masih nunggu lagi besok-besok terus itu ya. Padahal susternya aja udah bilang, kayaknya udah lumayan loh hasil cek labnya Bu. Kenapa ya belum boleh pulang? Ya susternya juga nggak berani sama ini dokter ya, nggak berani menyarankan untuk pulang, itu nggak berani. Terus kakak saya itu menguatkan saya dengan sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia bilang, Rin, kamu harus sabar sedikit lagi. Besok itu kan hari Paskah ya, hari Jumat, Minggu Paskah. Kamu harus menjalani Jumat ini di rumah sakit. Percaya deh, kamu Sabtu pasti pulang. Setelah itu kamu bakal sembuh karena penyakitmu udah ditebus sama Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini, minggu ini kita memperingati Paskah. Itu benar-benar, apa iya saya bilang gitu? Iya, yakin deh kamu, percaya. Dan itu benar Bapak Ibu, hari Sabtunya saya itu diizinkan pulang sama dokter. Wah, itu seneng banget saya, benar-benar seneng banget. Dan saya udah janji saya nggak mau kesini lagi Pak. Saya udah kayak gitu. Apapun yang terjadi, saya udah stres soalnya, udah mental saya tuh udah jatuh banget gitu ya, dengan drama-drama di rumah sakit yang kayak gitu, berat banget buat saya. Udah jangan ngomong gitu, kita pulang aja dulu. Dia selalu ngomong gitu. Dan itu pekan itu, selama 3 pekan saya di rumah itu saat-saat berat saya benar-benar bergumul ya dengan doa, ya Tuhan tolonglah saya nggak mau lagi balik ke situ. Tuhan tolong hasil lab saya, berilah hasil lab yang baik, normal semuanya, supaya saya nggak usah di kemo lagi, saya nggak mau kemo lagi. Itu benar-benar minggu-minggu yang benar-benar saya, Tuhan tolong saya benar-benar menghadapkan wajah saya kepada Tuhan. Tuhan tolonglah saya, kalau Tuhan bisa menolong orang lain, aku jangan ditinggalkan Tuhan, aku perlu Tuhan tolong. Dan minggu ketiga itu saya harus ke rumah sakit lagi untuk cek biasa, cek darah terus, cek darah untuk dibawa kontrol ke dokter gitu ya. Nah setelah hasilnya keluar kan saya langsung konsultasi ke dokter. Itu perasaan saya itu benar-benar ya Bapak Ibu, pokoknya mengerikan banget lah. Perasaan saya itu udah lemes banget. Gimana ya ini ya, kalau saya harus di kemo lagi, aduh Pak, saya bilang udah tenang aja. Enggak, katanya pasti bagus. Jadi itu kan hasilnya itu pasien ngeprint sendiri ya Bapak Ibu ya, hasilnya kita print sendiri di sono, lalu baru kita bawa ke dokter. Jadi kita bisa melihat dulu gitu loh sebelum dokter melihat hasilnya. Itu hasilnya bersyukur banget nih, hasilnya kayaknya bagus. Soalnya kita kan juga nggak mungkin bisa membaca dengan detail. Yang bisa saya baca itu cuman HB, leukosit, trombosit, udah itu aja. Yang lainnya saya nggak ngerti. Itu ya. Pokoknya 3 patokan itu bagus sih, cuman HB-nya aja 10 gitu ya. Yang lainnya normal. Lalu setelah kita sampai ke dokternya senyum-senyum Bapak Ibu dengan hasil lab di tangan dia itu. Dia senyum-senyum, aduh Bu Rini hasilnya bagus nih, cek labnya gitu ya. Gimana nih, mau saya kemo lagi? Dia bilang gitu kan, bercandain saya seperti itu. Waduh, dalam hati wah ini kayaknya pertanda baik nih, saya sudah agak tenang gitu. Saya bilang, enggak lah dok, saya mau di rumah saja, saya mau recovery di rumah. Gitu ya, dia bilang gitu. Ya sudah, bolehlah di rumah nih, tapi nanti bulan depan cek lab lagi ya. Wah itu tuh saya belum pernah
merasakan kebahagiaan dan kelegaan itu sehebat itu hari itu Bapak Ibu, benar-benar bahagia banget sampai nggak bisa ngomong lagi, saya aja nangis ya. Keluar dari ruangan itu saya nangis, saya langsung kabarin teman-teman saya, terus sama kakak saya, ibu saya di rumah. Sampai kakak saya bilang, memang aku sengaja nggak mau nanya, Rin, aku aja deg-degan gitu ya. Saya nggak mau nanya kamu, aku mau cuma nunggu kabar kamu aja nih gimana hasil dari cek dokter hari ini. Dan itu benar-benar Bapak Ibu, mujizat Tuhan di Minggu Paskah itu terjadi buat saya. Seperti saya kayak benar-benar dikuatkan, dipulihkan gitu loh. Dipulihkan dari kondisi yang sangat lemah. Tapi memang waktu itu maksudnya ya belum 100% gitu ya. Tapi itu aja sudah membuat saya sangat senang banget. Saya tuh bayangannya tuh cuman pengen di rumah setiap malam gelundang-gelundung gitu sama anak saya. Itu udah cukup banget buat saya. Karena saya bayanginnya tuh di rumah sakit kayak gitu. Gitu loh. Jadi dokter memang oke, kamu di rumah tapi setiap bulan harus cek ya, cek terus. Cek kontrol itu sebulan sekali selama 6 bulan. Dan puji Tuhan banget Bapak Ibu, sampai hari ini saya sudah lepas dari obat pertama kali ya, selesai kemo itu sudah 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun. Dan saya harus menjalani kontrol 6 kali itu setiap sebulan sekali, lalu dilanjutkan 2 bulan sekali, kemudian sekarang itu 3 bulan sekali Bapak Ibu, sampai nanti 2 tahun pasca selesai kemo yang terakhir, berarti Maret 2023. Mungkin yang perlu saya tekankan di sini, kalau memang penyakit kanker itu meskipun sudah dinyatakan sembuh, tetapi memang dari pasien itu sendiri harus tetap menjaga pola. Kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian yang kayak sudah sembuh gitu, tapi pasiennya sendiri kurang menjaga pola makan dan pola hidupnya. Itu sungguh-sungguh perlu banget kita disiplin. Dan saya di tengah-tengah ya, mungkin sekarang ini yang saya rasakan, kadang saya berpikir hidup saya ini seperti di ujung tanduk sih. Saya rasa seperti itu. Tapi saya jalani. Saya mendapatkan satu pelajaran berharga dari apa yang saya alami ini, bahwa kesehatan atau hidup itu cuman anugerah Tuhan. Enggak ada lagi. Mau jaga kesehatan kayak apapun, kalau Tuhan enggak izinkan kita sehat, kita sakit. Ya, tapi mau separah apapun penyakit kita, ya seberantakan apapun pola hidup kita, tapi kalau Tuhan kasih anugerah kita sehat. Itu yang saya dapat dari peristiwa yang saya alami. Kemudian yang kedua, bahwa iman itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Benar-benar cuma-cuma, itu anugerah. Gak ada usaha kita seperti apa, mau mempertebal iman kita, mau seaktif apapun kita mendalami, mempelajari, tapi kalau Tuhan gak kasih anugerah iman buat kita, itu sia-sia. Ya, saya cukup belajar dari 2 hal itu, dari apa yang saya boleh jalani ya hidup ini, bahwa hidup itu adalah anugerah dan iman pun itu adalah anugerah dari Tuhan buat kita semua. Kita beri aplaus dulu. Luar biasa. Memaknainya, jadi hidup ini adalah anugerah. Iman itu juga anugerah. Ya. Terima kasih banyak Ibu Rini, sehat-sehat selalu ya Bu, tetap menjaga pola begitu ya Bu, pola kesehatan, pola hidup begitu ya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih Ibu Rini, sementara ini kita,
Kayaknya kita dibuat tegang begitu ya tadi ya. Waduh, ikut mengikuti jalannya ini kayak naik roller coaster. Waduh, tiba-tiba begitu ya. Boleh kita ini dulu sejenak ya. Stretching dulu boleh ya. Atau yang mau ngunjuk boleh. Ibu Rini silahkan minum dulu. Ibu Eni mau ngunjuk dulu silahkan. Sebelum pertanyaan ke Ibu siap-siap ya. Udah nggak sabar lagi ya. Nah, kalau tadi Ibu Rini sudah menyampaikan perjalanan kehidupan dan kesaksian imannya begitu. Nah, sekarang ganti Ibu Eni Hono ini. Ibu Eni Hono ini pertanyaan singkat dulu ya. Ibu sudah berapa tahun menikah Bu kalau sampai sekarang? Dari tahun 90 ya Bu? Ya, terima kasih. Gampang saya mengingatnya karena saya menikah di tahun 1990, jadi angka bulat, jadi sudah 32 tahun. 32 tahun, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, masih muda banget loh. Ya, masih muda banget tapi udah 32 tahun menikah begitu ya. Dan luar biasa, kita lihat happy-happy aja, harmonis begitu ya. Kayak waduh nggak ada apa-apa gitu ya. Nah puji Tuhan. Nah ini Bu Eni ini menantikan sang putrinya itu begitu ya. Kalau Pak Gantiel gitu ya. Menanti sang putri setelah 20 tahun menikah, bayangkan. 20 tahun. Bagaimana ini penantian selama 20 tahun menunggu kehadiran sang putri ini. Tentu banyak sekali dinamikanya gitu ya Bu Eni ya. Boleh Ibu ceritakan Bu ini Bu. Terima kasih Bu Wisnu. Nah, saya kalau menceritakan bisa jadi satu buku novel mungkin ya, panjang dan lebar. Jadi mungkin di sini saya terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan pengalaman iman saya di dalam kehidupan rumah tangga kami ya. Kebetulan hari ini Pak Hono dan Maggie nggak bisa ikut karena ada acara sekolah. Jadi saya sendiri di sini ya. Ya, mulai dari mana nih ya? Kalau pertanyaan Pak Gantio mulai dari saya kapan menikah, kapan saya ketemu, kapan saya pacaran ya. Mungkin singkat-singkat saja ya, mungkin pengen juga ada yang pengen tahu ya. Ya. Jadi saya ketemu Pak Hono itu di satu lokasi tempat kerja tahun 1988 ketemu, kemudian saya pacaran nggak lama Bapak Ibu, 6 bulan saja saya pacaran dengan Pak Hono. Kalau dengan yang lain mungkin ada juga seperti Bapak Ibu juga biasanya pacaran tapi nikahnya bukan sama yang dipacari lama-lama ya kan begitu. Jadi nggak tahu Bu namanya ya. Jadi 6 bulan pacaran, terus tahun 1990 menikah, pemberkatan nikah di GKJ Wiladeg. Kemudian pada tahun pertama, karena kami pacaran cuma 6 bulan ya, jadi setelah menikah 1 tahun kita berkomitmen dulu, nggak usah punya anak dulu ya, kita pacaran teruskan dulu, karena kan baru 6 bulan juga kan ya. Tentunya di dalam memutuskan kami menikah, kami juga sudah saling mengenal dulu ya. Saya juga berdoa Bapak Ibu untuk jodoh itu saya minta kepada Tuhan. Saya waktu itu ikut berdoa dalam persekutuan Betani ya di Kebayoran Baru, itu ada persekutuan dekat tempat saya kerja. Saya rajin ikut di sana. Jadi ketika mau ngambil keputusan saya harus menikah dengan siapa. Nah kemudian jawaban Tuhan ya Pak Hono. Nah kemudian kami menikah. Tahun pertama kita sudah nggak usah punya anak dulu, tapi ternyata Bapak Ibu kebablasan. Makanya saya pesankan pada pengantin baru, jangan sekali-sekali suka berkata tunda dulu ya, karena ternyata Tuhan mendengar. Ya, setelah 1 tahun pertama saya kemudian pergi konsultasi ke dokter. Nah dikatakan dokter sih nggak ada masalah. Waktu itu kerja kami kan di Blok M, kami tinggal di Cipondoh, jadi saya berangkat dari rumah itu jam 4 pagi Bapak Ibu. Ya jam 4 pagi karena naik Metro Mini pada waktu itu. Jadi
jalan masih sepi ya di situ ya tahun 90 itu. Jadi ke Ciledug dulu, dari Ciledug baru kejar-kejaran Metro Mini, baru sampai ke Blok M. Kemudian pulangnya juga begitu. Saya pulang juga sore karena setelah pulang kerja saya biasanya ambil les ya, ngeles anak-anak gitu. Jadi dokter bilang kecapean. Ya sudah. Kemudian waktu berjalan terus kami santai saja Bapak Ibu, nggak pernah kepikiran terus dalam rumah tangga kami tuh ada saling menyalahkan atau apa. Enggak, kami berdua kok santai saja ya. Sampai nggak terasa itu ternyata pernikahan kami sudah masuk ke usia pernikahan 18 tahun. 18 tahun. Ya, kami santai saja. Jadi sebelum 18 tahun itu kan ada persekutuan doa di gereja kita ini ya, doa pagi. Didoakan, ayo pengennya apa. Saya juga didoakan Bapak Ibu, tapi ketika doa itu saya nggak fokus. Saya nggak pernah fokus. Di mana-mana ada persekutuan doa, kita doakan yang pengen ini, tapi saya nggak pernah fokus. Nggak pengen apa, saya pengen segera punya anak itu nggak fokus. Jadi ikut doa ya doa saja, tapi saya nggak fokus gitu ya. Nah kemudian setelah 18 tahun itu, ini gara-garanya itu ada Pak Hono itu kan saraf kejepit itu ya. Ada saraf kejepit di sini, dia berobat ke dokter, disuruh operasi, cuman takut kan ya. Kemudian ada teman itu ngasih tahu, coba ke alternatifnya di Banjarwijaya itu Bapak Ibu, Pak Budi ya, tetangganya Ibu. Nah, kemudian Pak Hono ke situ refleksi. Nah, saya ikut-ikutan juga, itu cuman diurut kakinya aja Bapak Ibu untuk melancarkan darah. Di saat yang sama, teman-teman sekolah itu ribut gitu, ayo kita rame-rame, kita ke dokter Setiabudi, Mat Setiabudi, itu kebetulan mantan orang tua murid ya, jadi guru-guru di penabur di SDK Kota Modern itu sudah biasa sama dokter itu. Ayo ke sana, yang belum punya anak ayo ke sana. Jadi saya pun ikut ke sana. Nah di sana saya itu datang, terus ketemu dokternya, biasa dokternya bercanda kalau sama guru-guru, yang ini mau apa ini? Saya bilang saya mau konsultasi saya dok, karena saya belum punya anak, sudah usia pernikahan 18 tahun, takut ada penyakit dok. Dokternya tanya, nggak pengen punya anak? Saya ganti tanya, memang masih bisa dok? Terus diperiksa, kata dokter, siapa bilang nggak bisa? Bisa. Nah kata dokternya gitu, ayo bisa. Akhirnya saya timbul semangat gitu Bapak dari situ. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, setelah 1 tahun pernikahan kami, saya periksa, itu saya juga sering ke dokter sih sebenarnya. Ada dokter pertama itu di Rumah Sakit Wijaya, Rumah Bersalin Wijaya, depan sekolah Oraet Labora Blok M. Di tengah-tengah perjalanan kami sedang pemeriksaan itu dokternya kena serangan jantung, tapi bukan pas saya ke dokter ya Bapak Ibu, pas saya dalam pengobatan maksudnya. Dokternya kena serangan dokter, itu katanya dokter yang paling bagus di situ, udah meninggal. Akhirnya kami nggak meneruskan lagi. Nah kemudian ke dokter di Husada juga. Dokter di Husada itu dokter siapa saya lupa. Di situ pemeriksaan dokternya ngobrol sama saya. Pas waktu itu usia pernikahan saya 7 tahun. Dokternya ternyata yang meriksa saya itu juga sudah 7 tahun menikah, juga belum punya anak. Nah terus dari situ saya meyakini bahwa segala sesuatu itu dalam kehidupan memang sudah diatur ya sama Tuhan, sudah diatur, dan saya selalu meyakini bahwa Tuhan itu akan memberikan sesuatu indah pada waktunya, bukan pada waktu kita. Sampai usia pernikahan kami 18 tahun, kenapa kami santai saja? Kami itu tidak ingin memaksa Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada kami itu yang bukan waktu Tuhan. Karena kami tahu itu, saya kebetulan guru, jadi saya melihat kalau anak-anak yang orang tua sudah punya anak tapi nggak diurusin. Kemudian juga kami melihat kalau ada di tempat lain itu anak-anak yang terlahir cacat, kami ngeri. Kami ngeri kalau apa yang Tuhan beri itu bukan waktunya Tuhan. Dan kami memaksa Tuhan untuk memiliki sesuatu yang kami minta tapi tidak di waktunya Tuhan. Tuhan memberi tapi bukan waktunya Tuhan. Kami diberi anak yang cacat, kami tidak mau. Jadi kami pasrah saja. Nah setelah pemeriksaan itu, kemudian di usia 18 tahun pernikahan itu, saya sudah mulai dokter periksa, kemudian diberikan vitamin, kemudian saya juga ikut refleksi urut.
1 tahun, terus saya mulai fokus Bapak Ibu berdoa. Nah ini dia dalam hidup saya pengalaman iman yang paling utama adalah doa yang didengar Tuhan. Jadi selama pernikahan 18 tahun itu saya tidak pernah fokus berdoa. Ketika usia pernikahan 18 tahun itu saya mulai berdoa Bapak Ibu. Doa yang fokus, doa yang sungguh-sungguh. Ketika saya berdoa saya benar-benar fokus dan jelas yang saya minta. Jadi nggak panjang dan lebar doa saya, tapi jelas saya minta. Ya, saya cuma minta jamah, urapi buah kandungan saya. Tuhan berkati sebagai jalan berkat. Jika Tuhan berkenan, amin. Nah, cuman gitu. Itu saya ucapkan doa itu sepanjang waktu. Jadi nggak melihat waktu. Kapanpun saya sedang naik motor sambil jalan, saya berdoa. Dalam hati saya terus ungkapkan doa itu tidak putus kurang lebih 1 tahun Bapak Ibu. Jadi lama ya doa saya baru dijawab. Jadi doa yang fokus. Bukan saya nggak pernah berdoa di waktu-waktu sebelumnya. Saya berdoa tapi saya nggak fokus. Jadi doa yang fokus, doa yang jelas permintaannya dan doa yang diimani. Saya ketika berdoa dengan fokus, dengan jelas yang saya minta, kemudian saya beriman bahwa Tuhan kita itu pasti akan memberi. Nah, keyakinan saya itu saya dukung dengan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7. Siapa yang mau membacakan Bapak Ibu ada? Matius 7 ayat 7. Ya. Apakah Mbak bacakan Mbak siapa? Mbak Klau. Iya, Mbak Claudia, boleh minta tolong. Matius 7 ayat 7. Ya, itu firman Tuhan yang menjadi andalan saya pada saat itu. Dan saya mengamini Bapak Ibu, Tuhan kalau sudah berjanji itu tidak akan mengingkari dan pasti akan ditepati. Cuman yang kadang-kadang terjadi, kita itu tidak bisa percaya kepada Tuhan. Jadi kuncinya ternyata hanya percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita minta dengan fokus dan sungguh-sungguh dan diimani, Tuhan pasti akan memberi. Nah, pengalaman iman saya ini bukan hanya mungkin yang belum punya putra-putri ya, mungkin bagi anak-anak muda yang sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu, ternyata kuncinya hanya itu, ya. Doa yang fokus dengan kerendahan hati, dengan iman yang sungguh kepada Tuhan dan jelas yang diminta. Itu Tuhan pasti akan memberi. Dan akhirnya mujizat itu datang bagi keluarga kami. Biasa ya, selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap langkahnya gitu ya. Bahkan tadi pacaran 6 bulan gitu ya, langsung berani menikah begitu ya. Tapi terlebih dahulu bergumul ya Bu Eni tadi ya. Betul. Supaya pilihannya itu sesuai dengan pilihan dan kehendak Tuhan begitu ya. Betul. Iya, terus dalam hal ini tadi pengalaman Bu Eni tadinya nggak fokus. Tadi maaf saya udah mau pengen potong gitu ya. Tapi terjawab akhirnya gitu ya bahwa di awal berdoa sih berdoa tapi kurang fokus begitu. Betul. Ya begitu tahun ke-18 usia pernikahan termotivasi sungguh-sungguh fokus dengan kerendahan hati dan memiliki iman bahwa yakin Tuhan akan menepati janjinya. Begitu ya Bu Eni ya? Iya, betul. Iya, aduh luar biasa banget nih. Bapak Ibu masih mau lanjut? Masih, aduh seru banget ya. Kalau pengalamannya ini keren loh kalau gitu ya. Iya. Terus lanjut ya, saya mau bertanya lagi nih. Nah tadi prinsip dan keyakinan Ibu Eni itu berpegang pada firman Tuhan begitu ya. Tadi sudah dibacakan oleh Claudia itu dan dipegang terus itu oleh Ibu Eni gitu ya. Janji Tuhan gitu ya. Pasti ya dan amin. Nah terus sekarang saya mau bertanya Bu Eni, ketika tadi berupaya untuk mendapatkan momongan gitu ya, nah kendala-kendala yang muncul gitu ya, itu kira-kira ada apa aja ya? Apakah ada dari diri sendiri, mungkin dari keluarga, mungkin juga dari
teman-teman justru support ya tadi ya, malah justru yang ayo gitu ya. Nah, kalau kendalanya kira-kira ada nggak dan boleh diceritakan juga di sini bagaimana cara mengatasinya? Tes ya. Terima kasih ya. Saya sama Pak Hono itu kebetulan orangnya itu termasuk yang orang cuek ya, nggak pedulian gitu ya kalau sekeliling berbicara apa. Tapi selama itu kami nggak pernah mendapatkan yang hal-hal yang maksudnya itu mengolok-olok. Kemudian kalau orang bertanya sih ada, kami jawab baik-baik saja ya. Kemudian kalau keluarga sih kebetulan kami juga keluarga besar itu sebagian besar memang orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi dari keluarga juga nggak menekan, nggak membuat kami stres. Makanya kami juga merasakan santai, damai, sukacita, nggak pernah merasa terbeban. Nah, itu Bu. Bisa dijalani kok dengan tenang, tanpa beban, begitu ya, tetap sukacita, ada damai sejahtera, begitu ya Bu. Yeah. Ternyata itu pegangannya ya Bu Eni ya. Dan lingkungan pun juga ternyata banyak yang mendukung, termasuk keluarga besar begitu ya. Nggak ngoyak-oyak gitu istilahnya begitu ya, itu malah tambah stres gitu ya. Iya, pengalaman Ibu Eni ini buat kita semua juga gitu ya. Ya, pertanyaan terakhir sebelum nanti Bapak Ibu yang mau bertanya akan saya berikan kesempatan. Mau bertanya atau mau memberikan pendapat, siap-siap boleh ya. Ini yang berikutnya Bu Eni. Ketika Ibu akhirnya berhasil mendapatkan momongan, begitu ya, mendapatkan. Bagaimana Ibu merespon dan memaknainya itu di dalam kehidupan rumah tangga Ibu? Oke, ya terima kasih. Maggie itu saya dinyatakan positif itu pas ulang tahun saya Bapak Ibu yang ke-42. Pas Maret ulang tahun saya ya. Ke usia ke-42 pas Maret. Saya juga nggak sadar bahwa itu pas hari ulang tahun saya gitu ya hadirnya. Kemudian Desember 2009 dia lahir. Itu di usia pernikahan kami 20 tahun kurang 2 bulan karena kami menikah di bulan Februari. Kemudian di usia saya 43 kurang 3 bulan ya. Jadi Maggie lahir. Nah, ketika saya dinyatakan positif, kami berdua itu hanya melongo gitu ya istilahnya orang Jawa itu, nggak percaya, nggak nyangka ya ini terjadi itu nggak nyangka gitu ya. Maksudnya ya, oh ini waktunya Tuhan datang buat kami gitu. Kami bersyukur, semua bersyukur. Kemudian ketika lahir, Maggie lahir, ketika bayi itu sudah di luar saya bopong aja saya heran. Ini bener bayi, bener anak saya sampai heran ya, saya masih heran ya. Kemudian ya pada akhirnya saya dan keluarga menyadari mujizat Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan berserah, bergantung, mengimani. Tuhan itu baik Bapak Ibu, tapi yang sering terjadi kita khawatir dan tidak percaya. Itu yang sebenarnya menghambat berkat-berkat Tuhan turun bagi kita. Ya, rasa tidak percaya. Padahal Tuhan sendiri sudah katakan, percayalah kepadaku, aku akan bertindak. Tapi kita itu, mungkin kita setiap kali kita beribadah, kita dalam persekutuan, tapi satu itu yang kita tinggalkan. Kita tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Aduh, luar biasa banget ya. Umur 41 ya Bu Eni ya. Kemudian itu sebagai hadiah ulang tahun begitu ya juga ya. Dan akhirnya benar-benar momongan itu hadir, udah digendong masih nggak percaya gitu ya rasanya ya. Tapi mukjizat itu nyata, Ibu Eni nyatakan ya, mukjizat itu nyata gitu ya. Nah, benar-benar luar biasa ya. Jadi kita memaknainya bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara ya bagi orang yang percaya kepadanya dan taat kepadanya. Baik. Nah, sekarang kita beri aplaus dulu kepada Ibu Eni. Ya, terima kasih Ibu untuk kesaksian imannya. Jangan lupa kita bisa ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya beri kesempatan. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Nah, boleh loh.
Atau sudah lengkap? Oh iya, Pak Gunardi, silahkan. Langsung saja Pak, gitu, kepada Ibu Eni atau Ibu Rini. Monggo. Terima kasih sekali Bapak, Ibu-ibu yang luar biasa yang sudah memberikan kesaksian imannya di dalam perjalanan terkhusus GKJ Tangerang yang ke-25 tahun ini. Ibu-ibu sekalian, saya coba mau bertanya kepada ibu-ibu semua. Waktu perjalanan sudah cukup panjang ini, apa yang sudah disampaikan ini benar-benar untuk menguatkan kita semua. Tentunya kami sungguh bangga ya dengan apa yang sudah disampaikan saat hari ini. Satu pertanyaan buat Ibu berdua, kata kuncinya apa sih Bu? Kok bisa seperti ini gitu? Bisa menjalani itu, kata kuncinya apa sih buat kami? Mungkin itu aja Bu Rini. Matur nuwun Pak Gun, monggo langsung. Kuncinya apa sih begitu ya? Monggo Bu Eni atau Ibu Rini dulu, monggo. Silahkan Bu Eni dulu boleh. Oke, terima kasih. Kalau saya dalam kehidupan saya, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kehidupan kita itu sejak dalam kandungan ibu kita sudah dirancangkan. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan yang Tuhan beri kepada kita, itu kan sudah dirancangkan. Jadi ketika sesuatu hal terjadi pada hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, ya kita percaya bahwa semua yang terjadi itu Tuhan pasti kehendaki. Ya, percaya kepada Tuhan. Itu saja. Bu Rini. Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kalau buat saya pribadi, yang membuat saya bisa bertahan menjalani situasi yang tidak mudah itu, saya punya satu keyakinan ya, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita yang menurut kita itu kurang baik, bahkan tidak baik, itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau kita itu, kamu jangan berpikir menurut pandangan kamu sendiri, ini enggak baik, ini jelek, kamu saya kasih penyakit yang berat, terus aku enggak sayang sama kamu. Tuhan enggak mau seperti itu. Tuhan pasti punya rencana yang baik di balik semua hal yang kita alami dalam hidup kita. Itu sih yang harus kita maknai ya Bapak Ibu, supaya kita ini jangan menyalahkan Tuhan kalau hidup kita ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik, dan itu memang betul saya rasakan. Dan saya juga menjalani atau mengalami sakit ini itu saya tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Saya menangis ketika saya berdoa, betul-betul saya minta pertolongan Tuhan. Saya enggak bilang, Tuhan kenapa saya? Orang itu banyak sekali loh Tuhan, kenapa harus saya enggak pernah kayak gitu. Ya Tuhan sudah memilih saya supaya saya bisa jalani ini dengan bergantung pada Tuhan saja. Dan memang rencana Tuhan baik. Saya merasakan kalau melalui sakit saya, ternyata Tuhan pakai ya banyak sekali orang-orang ya yang berbelas kasihan kepada saya. Itu sampai detik ini pun saya masih heran Bapak Ibu, luar biasa. Baik yang saya kenal, bahkan yang tidak saya kenal sekalipun, itu rencana Tuhan yang luar biasa loh. Tuhan pakai sakit saya untuk menggerakkan belas kasihan banyak orang. Benar-benar saya merasakan bahwa apa yang saya alami, mukjizat ini juga adalah berkat doa banyak orang. Karena Tuhan berfirman, di mana 1-2 orang berkumpul saja dalam namaku dan meminta sesuatu, itu Tuhan pasti akan kabulkan. Itu Bapak yang saya
rasakan, saya alami. Terima kasih Bu Rini, Bu Eni. Bagaimana Pak Gun? Sudah? Iya, sudah puas ya. Wah, jelas sekali, matur nuwun. Ada lagi Bapak Ibu, monggo kesempatan ini silahkan dipergunakan. Mumpung ketemu dengan sumber ininya, otentik. Ada lagi Bapak Ibu? Waduh, kayaknya sudah ini semua ya. Sudah terjawab semua apa yang ingin diketahui begitu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akan mengakhiri sesi talk show pada pagi hari ini, begitu lebih cepat dari ini ya, lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Namun sebelumnya kita akan memberikan ucapan terima kasih, apresiasi kepada ibu-ibu narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, siang hari ini. Silahkan kepada panitia mempersiapkan dan menyerahkan. Monggo. Silahkan. Terima kasih untuk Ibu Rini dan Ibu Eni buat sharingnya bersama-sama dengan kami. Dan kami punya sedikit tanda kasih dari panitia untuk Ibu berdua. Semoga ini bisa jadi tambahan kado buat Ibu berdua. Dan kami minta Pak Pendeta Ivan untuk memberikan tanda kasih dari panitia. Mungkin bisa berfoto bersama dengan Bu Wisnu, monggo Bu Wisnu juga. Matur nuwun. Terima kasih, dengan demikian acara pada siang hari ini selesai. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk narasumber yang hari ini hadir. Tuhan memberkati dan kiranya semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, kami serahkan kembali kepada MC Mbak Claudia. Halo. Nah, untuk lebih menyerapi lagi, kita harus setia sampai akhir.
Maka dari itu kita persiapkan hati kita dan kita lebih sungguh lagi buat pujikan setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Lebih sungguh lagi ku mau setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Umur hidupku, katakan sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Sekali lagi, di dalam kerajaan-Mu. Oke Bapak Ibu semua, mungkin kita mau mendengarkan ada informasi sekilas dari Pak Gantio. Untuk Pak Gantio dipersilahkan. Ya, makasih Claudia. Saya kalau berdekatan dengan Claudia ini masih trauma saja ini ya. Apalagi bekas pegang mic ini. Saya masih ingat betul pada tanggal 23 Januari kami sama-sama melayani di sini.
Claudia song leader, saya yang berkhotbah pada ibadah Minggu sore. Ya, dari situ kemudian kami berdua kena COVID Omikron gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau bertemu dengan Claudia. Saya nggak tahu ini yang nulari siapa, saya dulu atau Claudia dulu, ya nggak ngerti gitu ya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada dua ibu kita yang luar biasa, Ibu Rini Suko dan Ibu Eni Hono yang telah memperkaya khasanah iman kita kepada Kristus, bahwa Tuhan itu senantiasa itu tetap ada bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita yang hebat-hebat tadi, itu nanti akan dituangkan ke dalam sebuah buku digital yang sengaja diterbitkan ya atas inisiatif Pendeta Matias Filemon dalam rangka kita memperingati 1/4 abad GKJ Tangerang ya. Yang buku digital nanti atau e-book ini diberi judul Menapak Jejak Iman dan Mukjizat Jemaat ya. Jadi judulnya itu 1/4 abad GKJ Tangerang, Menapak Jejak Iman dan Mukjizat Jemaat. Jadi apa yang tadi disampaikan secara lisan itu kita coba bisa tuangkan dalam tulisan. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita terbiasa untuk hidup berliterasi. Kita selama ini membiasakan diri melestarikan hanya budaya lisan yang kadang-kadang lupa. Ya, kita bisa bayangkan kalau budaya lisan pada saat itu ketika Allah hadir menciptakan jagat raya ini dan kemudian ketika Kristus hadir bersama dengan kita, kalau tidak diliterasikan tidak ada Alkitab. Ya, kita lupa. Nah, pada kesempatan ini di saat GKJ Tangerang berusia 25 tahun pendewasanya, kita coba kekayaan-kekayaan batin, kekayaan-kekayaan iman dan mujizat-mujizat yang setiap saat kita terima, itu kita coba dokumentasikan, kita coba lestarikan ke dalam sebuah buku. Insya Allah ya, buku ini minggu depan 4 September 2020 dalam ibadah pukul 8.30 itu bisa kita launching, bisa kita luncurkan dalam bentuk digital. Kenapa digital? Supaya kita juga mudah mengakses. Ya, biayanya murah ya. Dan siapapun, tidak saja jemaat GKJ Tangerang, tetapi juga jemaat gereja lain, bahkan masyarakat di seluruh dunia itu bisa membaca kesaksian-kesaksian iman seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rini Suko dan Ibu Eni Hono. Ya, jadi kita coba belajar hidup di era modern. Mengapa kita terbitkan dalam bentuk digital? Kita mudah aksesnya, ya. Nanti panitia HUT GKJ Tangerang itu akan menyiapkan QR ya, supaya buku ini bisa kita download, kita unduh ya, dan kemudian kita viralkan supaya ya kesaksian iman kita ya itu bisa
dinikmati, bisa dikonsumsi oleh siapapun. Tidak saja oleh umat Kristiani tetapi juga oleh umat atau saudara-saudara kita yang berbeda iman dengan kita. Asik toh begitu? Asik. Asik ya. Jadi mohon nanti partisipasinya pada saat diluncurkan silahkan Bapak Ibu download dan viralkan kemana-mana. Oke, sehingga apa yang kita alami itu, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita produksi tidak menjadi sia-sia. Ayo kita juga belajar mewartakan kasih Tuhan lewat saudara-saudara kita dengan jempol kita. Ya, dengan jempol kita. Ya. Tidak saja Bu Eni dan Bu Rini, tetapi juga di buku itu nanti ada Pak Gangsar Witono ya. Itu ada Pak Rus, bayangkan. Ya, Pak Rusmanto, kita tahu dulu pernah bagaimana ke gereja pakai kursi roda untuk memindahkan dari kursi roda ke kursi gereja atau naik mobil aja kita harus gotong-gotong, gitu. Pak Rusmanto ini, ya. Makanya tadi saya foto-foto itu, ya. Sekarang udah sehat. Masa sih di PDW kesaksian imannya, ayo, ya. Kita bagikan kepada banyak orang lewat tulisan. Ya. Ini kita dengar tadi Bu Eni dan Bu Rini barusan. Ya, seminggu kemudian udah bisa jadi buku. Dulu zaman Kristus ya ada perjanjian baru, ada Alkitab itu. Betul enggak Mas Ivan? 50-60 tahun kemudian ya. Setelah Kristus lahir baru ada itu ya tertulisnya ya. Iya. Nah sekarang ini hanya tempo sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seminggu, sehari pun juga apa yang diucapkan itu bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Oke, gitu aja. Jadi nanti tunggu bukunya minggu depan. Sehingga gereja kita semakin kaya, tidak saja berkat jasmani tetapi juga ada juga kaya karena Tuhan memberikan kita berkat rohani. Itu aja, makasih. Saya kembalikan Claudia. Kita jauh-jauhan dulu kan ya Pak. Oke, terima kasih Pak Gantio untuk informasinya. Udah gak sabar nih ya minggu depan pengen lihat buku digital seperti apa. Oke Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan mungkin sebagai penutup buat Pak Pendeta Matias dipersilakan untuk memimpin doa penutup dan penguatan kami. Oke, Ibu Bapak semuanya, terima kasih untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Heni Hono dan Ibu Rini Suko. Dan nanti juga Pak Gantio telah menyusun buku kesaksian. Kemarin Pak Gantio bilang sekitar 200 halaman lebih ya Pak Gantio ya. Ada berbagai macam kesaksian-kesaksian. Karena memang biasanya kan kalau ulang tahun gereja itu kita sibuk dengan sejarah gitu ya. Tanggal-tanggal, tapi kita mau mencoba suasana yang baru di 25 tahun ini bahwa gereja itu bukan cuma gedungnya, kapan gedung ini dibangun, bukan itu. Tapi gereja itu orangnya. Dan setiap kita punya kisah pengalaman yang bisa dibagikan dan menguatkan orang percaya yang lain. Nah ini semangat kita, makanya Pak Gantio menyusun dalam sebuah buku dan mungkin ini enggak cuma sekali ini saja, kita nanti bisa cari siapa lagi di jemaat kita yang kisahnya ini bisa menginspirasi dan bisa menguatkan kita. Oleh karena terima kasih semuanya Ibu Bapak, kita terus semangat untuk mengikut Kristus, semangat juga dalam membangun gerejanya. Oleh karena itu kita akan akhiri
pertemuan kita dari pagi senam, badan kita sudah sehat, iman kita juga sudah kuat karena mendapatkan kesaksian yang sangat menarik dari Ibu Rini Suko dan Bu Eni Hono, sehingga sekarang kita boleh mengakhiri, boleh pulang dengan semangat yang baru. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, rahmat-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau memelihara kehidupan kami, baik secara fisik, secara rohani. Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap rahmat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan ajarkan kami juga Tuhan untuk membagikan rahmat itu kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa yang penuh rahmat, kami sungguh bersyukur atas kisah-kisah kesaksian iman yang boleh dibagikan pada pagi hari ini. Kami memohon agar kesaksian iman ini dari Ibu Rini Suko dan Ibu Eni Hono dapat menguatkan kami semua untuk terus setia mengikut Engkau. Dan kami memohon pula Tuhan, Engkau yang memberkati Ibu Rini Suko dan Ibu Eni Hono di dalam aktivitasnya, di dalam kesehariannya. Kami bersyukur pula Tuhan atas kerja keras yang dilakukan oleh Pak Gantio yang mengumpulkan kisah-kisah kesaksian iman dari warga Jemaat GKJ Tangerang. Dan kami berharap melalui kumpulan kisah-kisah ini, maka iman kami boleh terus setia kepada Engkau. Melalui buku yang nanti akan diterbitkan ini, dan ketika kami membacanya, kami sungguh mendapatkan kekuatan di dalam mengikut Engkau. Ya Bapa di sorga, kami memohon rahmat-Mu untuk terus memimpin langkah perjalanan kehidupan gereja kami. Kami bersyukur pada tanggal 29 Agustus mendatang kami boleh merayakan 25 tahun perjalanan kehidupan gereja kami sebagai gereja yang dewasa. Maka mampukan kami juga memiliki kedewasaan iman yang kami tampilkan ketika kami mau berbagi dengan yang lainnya. Ya Allah yang penuh rahmat, kami hendak mengakhiri kegiatan kami dari pagi sampai siang hari ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan agar Engkau senantiasa memberkati setiap kami. Kami yang mungkin masih berada dalam pergumulan, Engkau berikan kami kekuatan sehingga kami tidak mudah putus asa, tetapi melainkan kami terus boleh bersemangat dan mengandalkan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu mendengar seru doa dan permohonan kami. Sebab kami memohonkannya hanya dalam satu nama yang berkuasa, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Matias. Baik Bapak Ibu semuanya, beginilah acara talk show hari ini. Semoga bisa menguatkan Bapak Ibu semua dan kita semua yang mendengarkan. Ditunggu buat acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Yeay. Cek, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan makan siang di